pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini kita merayakan perayaan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dalam perjanjian lama, hari Pentakosta adalah hari yang diperingati 7 minggu setelah perayaan Paskah. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, memperingati hari Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam hari pencurahan Roh Kudus ini kita patut bersukacita karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada orang-orang percaya. Lantas, apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya? Coba kita memperhatikan yang pertama, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 16 ayat 13 mengatakan demikian. Dia menyertai dan memimpin ke dalam segala kebenaran. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17 bahwa roh kebenaran itu menyertai. Tetapi di dalam Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran itu memimpin orang percaya ke dalam segala kebenaran. Artinya hidup orang percaya dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini tentu banyak sekali hal-hal yang bisa saja membawa orang percaya itu jatuh ke dalam hal-hal yang tidak benar, tidak kudus. Tapi Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Dibutuhkan adalah kepekaan dan ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus di situ. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bersama adalah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang kedua adalah Kisah 1 ayat 8. Dia akan memberikan kuasa. Dia akan memberikan kuasa. Coba kita perhatikan, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Dia memberikan kuasa. Kuasa di sini bukan hanya kekuatan, tetapi kuasa di sini juga mengandung kemampuan. Bahasa Jawa memberitahukan kepada kita kasekten. Ini jelas sekali untuk kehidupan kita yang tinggal di Jawa. Memberikan kemampuan-kemampuan spiritual di dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lepas dari tantangan, persoalan, masalah kehidupan. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, Tuhan memberikan kemampuannya, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita agar kita mampu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan kehidupan karena kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita itu. Dan kemampuan itu bisa kita terima ketika Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Di dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya dapat menyimpulkan di sini bahwa murid-murid ketika diberi untuk bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, saya bisa menyimpulkan ini bukan sekedar sebuah perkataan yang bisa dimengerti oleh orang-orang asing. Tapi makna dari perkataan itu sendiri adalah Tuhan memberikan bahasa baru untuk kehidupan mereka. Apa yang dimaksud dengan bahasa baru? Bahasa baru adalah bahasa yang bukan sekedar bahasa yang dimengerti manusia, tetapi bahasa yang memberi kehidupan. Bahasa yang membangkitkan pengharapan. Bahasa yang memberi damai sejahtera. Bahasa yang menyuarakan kehendak surga yang membawa kehidupan kekal.
Inilah bahasa yang Roh Kudus berikan untuk kehidupan kita, agar kita menyuarakan bahasa kehidupan, memberi damai, bahasa yang memberi damai sejahtera, bahasa yang menyuarakan kehendak surga, yang menuntun ke dalam segala kehidupan kekal itu. Sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus sadar itu. Dan kita sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus memberikan bahasa baru itu, menyuarakan bahasa baru itu, bukan menyuarakan bahasa lama. Bahasa lama adalah bahasa yang menyuarakan kematian atau keterpisahan dengan Allah, keterpurukan, kejatuhan, bahkan menyuarakan kematian kekal. Mari kita suarakan bahasa baru. Ketika kita memperingati Pantekosta, perayaan Pantekosta, kita menyuarakan bahasa baru, yaitu bahasa surga. Amin. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, kami percaya hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu terhadap kehidupan kami untuk memimpin kami umat-umat-Mu Tuhan, orang-orang percaya ke dalam segala kebenaran. Biarlah suara kami, bahasa kami yang kami gaungkan di muka bumi ini adalah bahasa penuh dengan pengharapan, bahasa penuh dengan kemenangan, bahasa penuh dengan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan, berkati jemaat-Mu yang saat ini mengikutinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.